Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rahmat Taufik dan rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 Psikologi Anak kelas 2A akan membahas tentang perkembangan kognitif pada anak. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reviana Dwi Rahayu dengan NIM akhir 012. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jessica Rizky dengan NIM akhir 004. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wafasyada Tujara dengan NIM akhir 009. Perkenalkan, nama saya Davina Zahla dengan 3 digit NIM terakhir 016. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Fatimah Alia Sunarto dengan 3 digit NIM terakhir 020. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karisa Putri Kancana dengan 3 digit NIM terakhir 024. Selanjutnya, kami akan memulai pembahasan materi. Baik, kita mulai dari pengertian perkembangan kognitif anak. Sebenarnya apa sih perkembangan kognitif anak itu? Kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu. Perkembangan kognitif anak mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu. Salah satu tokoh psikologi yang mengemukakan teori tentang tahapan perkembangan kognitif manusia adalah Jean Piaget. Menurut Piaget, anak-anak memiliki cara berpikir berbeda dari orang dewasa. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif anak usia dini dalam 4 tahap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penunjang perkembangan kognitif anak di usia dini. Ada 2 faktor utama yang dapat menunjang perkembangan kognitif anak di usia dini, yaitu yang pertama ada keturunan atau hereditas, dan yang kedua ada lingkungan. Yang pertama, hereditas atau keturunan. Faktor ini turut menentukan perkembangan intelektual seorang anak. Dan kata lain, seorang anak membawa kemungkinan memiliki kemampuan berpikir yang similar sama dengan orang tuanya. Apakah itu normal, di atas normal, atau di bawah normal? Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang bila tidak ada lingkungan yang dapat memberinya kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya, faktor dari lingkungan. Faktor lingkungan yang paling berperan dalam menunjang perkembangan kognitif anak adalah keluarga dan sekolah. Dimulai dari lingkungan keluarga, hubungan sehat antara orang tua dan anak yang penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tua yang cukup memfasilitasi perkembangan kognitif anak. Sebaliknya, hubungan yang tidak sehat bisa membuat anak mengalami kesulitan atau kelambatan dalam perkembangan kognitifnya. Lalu yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak, termasuk perkembangan berpikir anak. Karena itu, tenaga pengajar di sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang perkembangan kognitif anak. Selain kedua faktor tersebut, perkembangan kognitif anak juga turut dipengaruhi usia, jenis kelamin, ras, budaya, dan asupan nutrisi. Yang pertama, saya akan membahas perkembangan kognitif anak dari pendekatan Piaget. Pendekatan ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap ini berlangsung ketika bayi lahir hingga usia 2 tahun. Bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui aktivitas motorik dan sensoris yang berkembang. Bayi berubah dari manusia yang merespons secara mendasar melalui perilaku refleks dan perilaku acak menuju orientasi tujuan toddler. Sensori motor terbagi menjadi beberapa tahap lagi, atau biasa disebut dengan subtahap sensori motor. Subtahap pertama yaitu ketika bayi lahir hingga berusia 1 bulan. Bayi baru lahir mulai melatih beberapa kontrol dari refleks bawaan yang dibawa sejak lahir. Melakukan suatu tindakan bahkan ketika stimulus normal itu tidak hadir. Sebagai contoh, bayi baru lahir mulai menghisap secara refleks ketika bibir mereka disentuh. Selanjutnya ada subtahap kedua, yaitu ketika bayi berusia 1 bulan hingga 4 bulan. Bayi belajar untuk mengulang secara bertujuan sensasi tubuh yang menyenangkan yang diperoleh melalui kesempatan yang ada. Misalnya, ketika berbicara atau bersuara dan mengisap jempol. Mereka juga mulai berlatih menuju sumber suara, menunjukkan kemampuan untuk mengkoordinasi jenis yang berbeda dari informasi sensoris, seperti mendengar dan melihat. Selanjutnya ada subtahap ketiga, yaitu ketika bayi berusia 4 bulan hingga 8 bulan. Bertepatan dengan minat baru dalam manipulasi objek dan belajar tentang benda yang dimiliki. Bayi secara intens mengulangi aksi tidak hanya karena tujuan itu sendiri, seperti pada tahap kedua, tetapi untuk melihat hasil di balik tubuh bayi itu sendiri. Contohnya, bayi pada usia ini akan mengulangi menggoyang gemerencing untuk mendengar suaranya atau akan bersuara ketika muncul wajah orang yang dikenali. Selanjutnya di sini ada subtahap keempat, yaitu ketika bayi berusia 8 bulan hingga 12 bulan. Mereka belajar untuk menyimpulkan dari pengalaman masa lalu untuk memecahkan masalah yang baru.
Mereka juga akan merangkak untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang mereka inginkan dan menggenggamnya. Tanda pada subtahap ini adalah perkembangan yang kompleks, yaitu perilaku yang memiliki arah dan tujuan. Selanjutnya, pada subtahap kelima, yaitu ketika bayi berusia 12 hingga 18 bulan. Di sini, bayi mulai bereksperimen dengan berperilaku yang baru untuk melihat apa yang akan terjadi. Satu waktu ketika mereka mulai berjalan, mereka akan lebih mudah untuk mengeksplorasi lingkungan. Yang terakhir yaitu subtahap ke-6, yaitu ketika berusia 18 bulan hingga 2 tahun. Pada subtahap ini adalah perpindahan menuju tahap praoperasional dari usia dini. Kemampuan representasi, kemampuan secara mental menghadirkan objek dan tindakan dalam memori secara meluas melalui simbol seperti kata-kata dan angka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahap praoperasional. Tahap ini terjadi pada anak saat usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai merepresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Mereka membentuk konsep yang stabil dan mulai bernalar. Pada saat yang bersamaan, dunia kognitif anak kecil didominasi oleh egosentrisme dan keyakinan magis. Pada tahapan praoperasional ini, dibagi menjadi 2 subtahapan, yaitu yang pertama adalah subtahap fungsi simbolik dan subtahap berpikir intuitif. Subtahap fungsi simbolik merupakan tahapan yang terjadi pada anak usia 2-4 tahun, di mana dalam tahapan ini anak memperoleh kemampuan untuk membayangkan penampilan objek yang tidak hadir secara fisik. Dalam tahapan ini, pikiran anak masih terbatas dengan keterbatasan egosentrisme dan animisme. Arti egosentrisme sendiri adalah ketidakmampuan membedakan antara perspektifnya sendiri dengan perspektif yang dimiliki orang lain. Sedangkan arti animisme itu merupakan keyakinan bahwa benda mati memiliki kualitas yang seolah-olah hidup dan mampu beraksi. Kemudian yang kedua adalah subtahap berpikir intuitif. Pada tahapan ini berlangsung ketika anak berusia 4-7 tahun. Di tahapan ini, anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin mengetahui segala jawaban dari semua pertanyaannya. Pada anak usia 5 tahun, mereka akan banyak menanyakan pertanyaan mengapa. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mengindikasikan munculnya minat terhadap penalaran dan berusaha memahami keadaan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah tahap operasional konkret. Pada tahapan ini terjadi di usia anak 7-11 tahun. Anak-anak di usia ini dapat memahami hubungan spasial dengan lebih baik. Mereka bisa memahami berapa jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain. Anak-anak juga mampu mengkategorisasikan. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan logika mereka. Mereka memiliki kemampuan konservasi, yaitu memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda tidak berhubungan dengan tampilan dari objeknya. Contohnya, mereka akan mengetahui bila air dituangkan ke gelas yang ukurannya berbeda, maka air di gelas itu tetap sama. Dan pada tahapan ini juga, anak sudah dapat melakukan kegiatan operasi konkret. Mereka juga dapat bernalar secara logis. Arti operasi di sini sendiri itu adalah kegiatan mental dua arah atau reversible. Sedangkan arti dari operasi konkret adalah operasi yang diaplikasikan pada objek-objek real atau konkret. Anak yang sudah mencapai tahap operasi konkret juga bisa melakukan seriation atau mengurutkan secara seri, yaitu ini merupakan kemampuan mengurutkan stimulus menurut satu dimensi kuantitatif. Selanjutnya, tahap operasional formal. Tahapan ini merupakan periode terakhir dari perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Pada tahap ini dialami oleh anak yang berusia 11 tahun atau pada saat pubertas dan terus berlanjut sampai anak menjadi dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis,
dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Dilihat dari faktor biologis, tahapan ini muncul saat pubertas atau saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya. Tahapan ini menandai masuknya anak ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Selanjutnya adalah teori Vygotsky mengenai sosiokultural teori. Vygotsky berpendapat bahwa interaksi sosial merupakan inti dari perkembangan kognitif dari anak. Fokusnya adalah proses sosial dan budaya pada perkembangan kognitif anak. Vygotsky juga tidak mengembangkan tahap-tahap perkembangan kognitif seperti yang dilakukan oleh Piaget. Namun Vygotsky lebih menekankan pentingnya interaksi sosial, konteks sosial pembelajaran, dan penggunaan bahasa pada anak untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku. Aspek bahasa bukan hanya sebagai ekspresi pengetahuan dan pemikiran, namun juga sebagai alat memahami dunia. Selanjutnya, Vygotsky mengembangkan teori tentang zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development. Menurut Vygotsky, anak-anak itu belajar dengan cara menginternalisasi hasil dari interaksi dengan orang dewasa. Dalam hal ini, anak dapat dibantu oleh orang dewasa atau bisa juga dengan teman sebaya yang kemampuan kognitifnya mungkin lebih maju dari dirinya. Terdapat dua batasan dari zona perkembangan proksimal ini, yaitu ada batasan atas dan batasan bawah. Batasan atas itu adalah pemecahan masalah yang dibantu, sedangkan batasan bawah itu pemecahan masalah yang dilakukan oleh sendiri. JPD disebut juga dengan kuncup semi atau bunga perkembangan. Selanjutnya mengenai scaffolding. Scaffolding ini berarti mengubah level dukungan. Jadi seorang guru atau pengajar atau rekan sebaya juga yang lebih pandai dalam membimbing itu harus pandai menyesuaikan bimbingan yang diberikan. Selanjutnya mengenai bahasa dan pemikiran. Percakapan yang dilakukan oleh anak-anak itu bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi, namun juga membantu untuk menyelesaikan tugas. Jadi Vygotsky ini yakin bahwa anak-anak menggunakan bahasa itu untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Selanjutnya ada pembahasan mengenai bahasa itu sendiri. Yang pertama adalah mengenai vocabulary. Pada usia 3 tahun, anak bisa mencapai 900 sampai 1000 kata. Kemudian pada usia 6 tahun, anak bisa mencapai 2.600 dan bisa mengerti lebih dari 2.000 kata. Dan dengan adanya bantuan sekolah formal, anak fasib atau reseptif kosakatanya yang dapat dimengerti bisa hingga 80.000 kata. Perluasan kosakata ini terjadi karena adanya fast mapping, yaitu penyerapan makna kata baru ketika hanya sekali atau 2 kali mendengar dalam suatu percakapan. Kemudian ada grammar dan sintaks. Grammar adalah tata bahasa, cara menggabungkan kata-kata menjadi satu kalimat. Dan hal ini akan semakin berkembang karena adanya perkembangan si tata bahasa dan sintaksi lebih kompleks. Tata bahasa ini mengacu pada struktur dasar bahasa yang memungkinkan kita untuk memproduksi dan memahami ucapan. Anak usia 3 tahun itu mulai menggunakan bentuk jamak, posesif, bentuk lampau, mengerti perbedaan aku, kamu, dan kita. Kemudian dapat bertanya dan menjawab. Ketika berbicara, kalimatnya bisa singkat, sederhana, dan deklaratif. Kemudian anak di usia 4 hingga 5 tahun, rata-rata kalimatnya terdiri dari 4-5 kata dan mungkin deklaratif.
dan menuju negatif atau interrogatif atau imperatif, menggunakan kalimat yang multiklausa yang kompleks. Selanjutnya adalah pragmatics and social speech. Bahasa merupakan salah satu proses sosial. Pragmatik adalah pengetahuan praktis yang diperlukan untuk menggunakan bahasa demi tujuan komunikatif. Pragmatik ini berkaitan dengan teori pikiran karena untuk memahami bagaimana menggunakan bahasa secara sosial, maka anak-anak harus dapat menempatkan diri pada posisi orang lain. Sedangkan pidato sosial adalah pidato atau bahasan yang dimaksudkan untuk dapat dipahami oleh pendengar. Anak usia 3 tahun mayoritas memperhatikan dampak ucapan mereka pada orang lain. Sedangkan anak usia 5 tahun mayoritas menyesuaikan apa yang mereka katakan dengan apa yang diketahui oleh pendengar. Mereka akan tahan berbicara ketika topik yang dibahas adalah topik yang mereka ketahui, mereka sukai, dan mereka pedulikan. Kemudian adalah private speech. Private speech ini adalah berbicara dengan keras kepada diri sendiri tanpa adanya maksud untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini adalah hal yang umum terjadi pada masa kanak-kanak. Menurut Vygotsky, private speech adalah bentuk khusus berkomunikasi dengan diri sendiri dan merupakan salah satu proses belajar. Anak yang sering melakukan private speech menurutnya adalah anak yang memiliki kemampuan sosial lebih. Peneliti juga telah meneliti bahwa anak-anak yang sering melakukan private speech menjadi lebih perhatian, mudah memecahkan masalah, dan meningkatkan prestasi anak lebih daripada yang tidak melakukan private speech. Yang kelima adalah delayed language development yang merupakan gangguan komunikasi. Sekitar 11% dari anak usia 3 hingga 6 tahun memiliki gangguan komunikasi, umumnya pada kemampuan berbicara dan bahasa. Faktornya adalah kurangnya input lingualistik, masalah pendengaran, kelainan kepala dan wajah, kelahiran prematur, riwayat gangguan pada anggota keluarga lain, sosial ekonomi, dan keterlambatan perkembangan lainnya. Anak laki-laki lebih cenderung memungkinkan untuk memiliki gangguan komunikasi daripada anak perempuan. Namun, penelitian telah menyatakan 80% gangguan ini akan tumbuh secara perlahan dan anak dapat berkomunikasi secara normal seperti anak-anak yang lain. Yang keenam adalah preparation for literacy. Untuk dapat memahami tulisan atau bacaan, maka anak harus menguasai masa pra-membaca atau keterampilan dasarnya. Keterampilan pra-membaca dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah keterampilan bahasa lisan, yang mencakup kosakata, sintaksis, struktur naratif, dan pemahaman bahasa untuk penyampaian. Dan yang kedua adalah keterampilan fonologis khusus, yaitu menghubungkan huruf dengan suara. Interaksi sosial dapat mendorong literasi. Anak akan menjadi pembaca dan penulis yang baik jika semasa prasekolahnya diberi tantangan percakapan yang sesuai. Dalam hal kosakata, membaca buku, berbicara tentang buku, pembicaraan sederhana dengan tanya jawab. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah media and cognition. Anak-anak pada usia ini atau prasekolah ini mudah memahami sifat simbolik dan mudah meniru perilaku. Pemrograman yang sudah berkembang jauh saat ini sangat memengaruhi perkembangan kognitif anak, terutama jika anak menonton televisi dan bermain video game. Pada anak usia 2 hingga 5 tahun, anak tidak boleh lebih dari 1 jam melihat layar. Sedangkan untuk anak usia 6 tahun ke atas harus memiliki batasan yang konsisten. Pembahasan yang terakhir adalah strategi pengajaran menurut Vygotsky, yaitu ada 5. Yang pertama, menilai zona perkembangan proksimal anak dengan bukan menggunakan tes formal, namun berfokus pada penentuan zona perkembangan proksimal anak atau ZPD anak. Yang kedua adalah menggunakan ZPD dalam mengajar. Sebaiknya mulai dari batas atas agar dapat memperoleh sasaran melalui bantuan pembimbing dan anak akan berkembang menjadi pemecah masalah sendiri atau batas bawah. Yang ketiga adalah menggunakan kawan-kawan sebaya yang lebih terampil sebagai gurunya. Anak-anak ini dapat memperoleh keuntungan dan bimbingan dari anak-anak lain yang lebih terampil atau lebih maju daripada dirinya sendiri. Yang keempat adalah tempatkan instruksi di dalam konteks yang bermakna. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan belajar di lingkungan dunia yang nyata.
Dan yang terakhir adalah mengubah ruang kelas dengan ide-ide Vygotsky, yaitu kuncinya adalah zona perkembangan proksimal anak. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.